Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Neta Febriani, NPM 19160126 dari Prodi PGSD 4B. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai pengembangan multimedia pembelajaran. Materi yang pertama yaitu mengenai media pembelajaran. Pada hakikatnya, pembelajaran adalah suatu proses komunikasi, yakni proses penyampaian pesan dari sumber pesan melalui saluran atau media tertentu ke penerima pesan. Kata media berasal dari bahasa Latin, yaitu medium, yang berarti perantara atau pengantar. Dalam bahasa Arab, media adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyampaikan pesan dari pengirim ke penerima pesan. Pengertian media mengacu pada penggunaan alat yang berupa benda untuk membantu proses penyampaian pesan. Kemudian, media pendidikan adalah sumber belajar dan dapat juga diartikan dengan manusia dan benda atau peristiwa yang membuat kondisi siswa mungkin memperoleh pengetahuan, keterampilan, atau sikap. Media pembelajaran merupakan klasifikasi pengalaman menurut tingkat dari yang paling konkret ke yang paling abstrak, di mana partisipasi, observasi, dan pengalaman langsung memberikan pengaruh yang sangat besar terhadap pengalaman belajar yang diterima siswa. Lebih lanjut, media merupakan sarana penyalur pesan atau informasi belajar yang hendak disampaikan oleh sumber pesan kepada sasaran atau penerima pesan tersebut. Selanjutnya, menurut hemat penulis, media pembelajaran merupakan media yang secara efektif menyampaikan pesan pembelajaran atau mengandung muatan materi untuk membelajarkan siswa sehingga atmosfer pembelajaran dapat berjalan secara efisien dan menyenangkan. Media pengajaran merupakan salah satu pendukung yang efektif dalam membantu terjadinya proses pembelajaran. Pada proses pembelajaran, media pembelajaran merupakan wadah dan penyalur pesan dari sumber pesan, dalam hal ini guru kepada penerima pesan atau siswa. Selanjutnya, dalam Daryanto dikemukakan bahwa pengembangan media pembelajaran hendaknya diupayakan untuk memanfaatkan kelebihan-kelebihan yang dimiliki oleh media tersebut dan menghindari hambatan-hambatan yang mungkin muncul dalam proses pembelajaran. Media pembelajaran memiliki peranan yang besar dan berpengaruh terhadap pencapaian tujuan pendidikan yang diinginkan. Manfaat media atau alat pembelajaran dalam proses belajar mengajar diantaranya yaitu yang pertama, pembelajaran akan lebih menarik perhatian siswa sehingga bisa menumbuhkan motivasi belajar. Yang kedua, bahan pembelajaran akan lebih jelas maknanya sehingga bisa dapat dipahami oleh siswa dan memungkinkannya menguasai dan mencapai tujuan. Yang ketiga, dengan menggunakan media pendidikan secara tepat dan bervariasi dapat diatasi sikap pasif anak didik. Kemudian yang keempat, dengan latar belakang dan pengalaman berbeda di antara peserta didik, sementara kurikulum dan materi pelajaran ditentukan sama untuk peserta didik dan dapat diatasi dengan media pembelajaran. Kemudian yang kelima, memperjelas penyajian pesan supaya tidak terlalu verbalitas atau dalam bentuk kata-kata atau kata lisan. Kemudian yang keenam, mengatasi keterbatasan ruang, waktu, dan daya indera. Kemudian yang selanjutnya, jenis dan klasifikasi media. Pengklasifikasian media pembelajaran berdasarkan pengalaman yang diperoleh dapat
dapat digolongkan dalam 3 jenjang, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, pengalaman langsung, kedua, pengalaman tiruan, dan yang ketiga, pengalaman dari kata-kata. Berdasarkan persepsi indera, media diklasifikasikan menjadi 3 kelas, yakni media audio, media visual, dan media audiovisual. Kemudian ada peranan media pembelajaran. Dalam pendidikan, media difungsikan sebagai sarana untuk mencapai tujuan pembelajaran. Karenanya, informasi yang terdapat dalam media harus dapat melibatkan siswa, baik dalam benak maupun mental, dalam bentuk aktivitas yang nyata, sehingga pembelajaran dapat terjadi. Ada beberapa faktor yang menghambat proses komunikasi, yaitu hambatan psikologis, hambatan kultural, dan hambatan lingkungan. Hambatan-hambatan tersebut dapat diatasi dengan pemanfaatan media pembelajaran dalam pembelajaran. Kemudian yang kedua, tentang konsep dasar multimedia pembelajaran. Multimedia telah tumbuh dan berkembang dengan sangat pesat seiring dengan kemajuan teknologi komunikasi dan informasi yang berbasis pada komputer. Pergeseran paradigma pendidikan karena masuknya pandangan konstruktivisme telah mengubah era mengajar menjadi era belajar. Definisi multimedia pembelajaran terbagi menjadi 2, yaitu definisi sebelum tahun 1980-an dan atau era konvensional, dan definisi sesudah tahun 1980-an atau era revolusi industri. Sebelum tahun 1980-an atau pada era tahun 60-an, multimedia diartikan sebagai kumpulan dari berbagai peralatan media berbeda yang digunakan untuk presentasi. Setelah tahun 1980-an, multimedia didefinisikan sebagai penyampai informasi secara interaktif dan terintegrasi yang mencakup teks, gambar, suara, video, atau animasi. Multimedia bisa disebut sebagai penggunaan beberapa media untuk menyajikan informasi, sedangkan multimedia pembelajaran dapat diartikan sebagai alat komunikasi interaktif yang menciptakan presentasi dinamis dan interaktif yang mengkombinasikan grafik, teks, animasi, video, dan audio. Multimedia mempunyai kegunaan memperjelas penyajian materi supaya tidak terlalu visual, mengatasi keterlambatan ruang, waktu, dan daya indera, serta dapat mengatasi sifat pasif siswa. Menurut teori kognitif multimedia pembelajaran ini, ketika siswa mempelajari sesuatu materi dari multimedia, maka memori kerjanya menerima beban kognitif. Beban kognitif yang dialami disebabkan karena melakukan 3 proses, yakni proses penting, proses generatif, dan pemrosesan tidak relevan. Secara umum, pembelajaran multimedia dapat memotivasi pelajar dan menciptakan belajar aktif. Namun, efektivitas dilihat dari pencapaian hasil belajar ternyata konsisten. Banyaknya faktor yang berpengaruh dalam efektivitas pembelajaran. Secara umum, pembelajaran multimedia dapat memotivasi pelajar dan menciptakan belajar aktif. Namun, efektivitasnya dilihat dari pencapaian hasil belajar ternyata konsisten. Banyaknya faktor yang berpengaruh pada efektivitas pembelajaran menyebabkan pembelajaran menggunakan multimedia atau hypermedia masih menemukan beberapa permasalahan yang perlu dikaji lebih lanjut.
Selanjutnya, prinsip multimedia. Multimedia pembelajaran adalah kombinasi teks, gambar, grafik, suara, video, animasi, simulasi secara terpadu dan sinergis dengan bantuan aplikasi komputer tertentu untuk mencapai tujuan pembelajaran. Dalam multimedia pembelajaran, pengguna dapat mengontrol dan berinteraksi secara dinamis. Multimedia pembelajaran ini bersifat interaktif dan selanjutnya disebut dengan multimedia pembelajaran interaktif atau MPI. Implikasi praktis dari teori kognitif multimedia pembelajaran sebagaimana dijelaskan di atas adalah munculnya berbagai prinsip yang dikenal dengan prinsip multimedia pembelajaran. Terdapat prinsip-prinsip multimedia pembelajaran yaitu sebagai berikut. Yang pertama, prinsip contiguity, kedua, prinsip kesebandingan, ketiga, prinsip penekanan, keempat, prinsip keseimbangan, kelima, prinsip irama, keenam, prinsip keselarasan, dan yang ketujuh, prinsip kesatuan. Kemudian yang terakhir tentang cara pengembangan multimedia. Yang pertama, proses pembelajaran berbantu multimedia. Menggunakan multimedia dalam sistem belajar dan mengajar dapat memungkinkan peserta didik untuk berpikir kritis, menjadi pemecah masalah, lebih cenderung untuk mencari informasi dan lebih termotivasi dalam proses belajar. Hal ini juga mendorong kolaboratif dan kooperatif belajar antara peserta didik sehingga lebih baik menyiapkan mereka dengan keterampilan yang akan diterapkan dalam dunia kerja kelak. Ada 3 proses pembelajaran berbantu media, yaitu multimedia pra-authoring, kemudian yang kedua multimedia authoring, dan yang terakhir multimedia pasca authoring. Selanjutnya, tahapan dan prosedur pengembangan. Pengembangan multimedia menurut Sutopo tahun 2003 dilakukan berdasarkan 6 tahap, yaitu konsep desain atau perancangan, pengumpulan material, pembuatan testing, dan distribusi. Untuk dapat mengembangkan multimedia pembelajaran, Arif S. Sadiman membagi ke dalam 6 langkah, yaitu yang pertama menganalisis kebutuhan dan karakteristik siswa, kemudian yang kedua perumusan tujuan instruksional, dan yang ketiga perumusan butir-butir materi, yang keempat mengembangkan alat pengukur keberhasilan, kelima menuliskan naskah media, keenam mengadakan tes dan revisi. Selanjutnya, model pengembangan multimedia pembelajaran interaktif. Model pengembangan adalah langkah sistematis dalam membuat program multimedia pembelajaran interaktif atau MPI. Beberapa model tersebut yaitu yang pertama model APET, kedua model ADI, yang ketiga model Alesi-Trolit, yang keempat model LII, kemudian yang kelima model Borg-Engel, dan yang keenam model Evers and Baron. Demikianlah materi yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.